di bawah cahaya kasih. Di tengah riuh dunia yang memburu, tangan-Mu Tuhan tetap terbuka, menjemput jiwa yang hancur dan ragu, mengalirkan kasih yang tak pernah sirna. Bukan pedang, bukan bentakan yang Kau ajarkan pada umat-Mu, tapi pelukan damai dan pengampunan menembus gelap menjadi cahaya baru. Kau sabda damai di tengah perang, Kau roti hidup di tengah kelaparan. Bagi yang miskin Kau jadi harapan, bagi yang haus Kau jadi pelukan. Di tanah gersang tumbuh pelangi, di dada luka bertunas kasih sejati. Inilah kerajaan kasih yang dijanji, di mana manusia saling mengasihi. Maka kami melangkah, tangan terbuka, menjulang damai dalam dunia fana, membawa terang-Mu kemanapun jua, hingga bumi mencicip surganya. Makna dan pesan Alkitabiah. Puisi ini terinspirasi dari 3 ayat Alkitab sebagai berikut. Yang pertama dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah." Dan ayat yang kedua dari Matius pasal 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Dan yang terakhir dari Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berbunyi, "Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan." Maknanya adalah bahwa kasih sejati dari Tuhan mampu memulihkan manusia dan dunia. Melalui kasih kita dipanggil untuk membawa damai dan mewujudkan kesejahteraan seperti dalam kerajaan Allah. Dan untuk dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, yang pertama mengajak orang untuk membalas kebencian dengan kasih, yang kedua menanamkan nilai toleransi, empati, dan pengampunan, dan yang ketiga bisa digunakan dalam pembinaan rohani, retreat, sekolah minggu, dan ibadah pemuda remaja, dan yang terakhir memberikan semangat hidup dan harapan di tengah krisis sosial. Untuk proses kreatif, yang pertama perenungan firman, saya mulai dengan membaca ayat-ayat kasih, damai, dan harapan di dalam Alkitab. Dan yang kedua, pemilihan gaya bahasa, saya memilih gaya puitis bernuansa kompletatif dan membangun harapan. Dan yang ketiga, penulisan bertahap, disusun dalam 5 bait, masing-masing menyampaikan aspek kasih, damai, harapan, dan respon manusia. Dan yang terakhir, revisi dan irama, disesuaikan agar puitis tetapi tetap mudah dicerna dan bisa dibacakan secara ekspresif. Terima kasih.